Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kamu sehat? Alhamdulillah. Ini kalian tidak hadir? Bolos? Ya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Anasya, mohon dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Anasya. Dan anak, ini bertanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa aja Serena. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Ada yang bisa menyebutkan contoh penerapannya dalam bidang pangan? Ada Pembuatan tempe, keju, yogurt, tempe, ada yogurt, kecap. Nah, betul ya anak-anak. Jadi bioteknologi itu membantu kita untuk memproduksi makanan, yaitu makanan fermentasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini sekarang kita akan mempelajari tentang bioteknologi konvensional, di mana nanti kalian akan melakukan sekarang itu untuk membuat makanan fermentasi. Itu ya, karena sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi, Mbak Dela bisa diberitakan? bioteknologi itu ideologi yang menggunakan prediksi teknologi. Ilmu biologi yang mempelajari yang pertama memanfaatkan hidup seperti bakteri, virus, kedua produk makhluk hidup, ketiga pengelolaan tingkat antibiotik dan beberapa produk kemudian ada biasa yang dapat digunakan manusia. Dari kerja. Nah, sekarang pengertian bioteknologi profesional. Nah, jadi kita memperkenalkan bioteknologi profesional adalah beberapa teknologi yang menggunakan organisme bakteri dan buah alami secara alami pada proses produksi untuk organ yang bermanfaat manusia. Teknologi ini sudah digunakan sejak zaman dahulu, bahkan evolusi memiliki konsep luar mikroorganisme. Prosesnya biasanya dilakukan tanpa rekayasa dan dengan interaksi alami. Jadi penerapan teknologi yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, nah nantinya yang akan digunakan dalam proses fermentasi makanan. Kemudian ada ciri-ciri bioteknologi profesional. Sekarang kalau bisa dikatakan ciri-cirinya kalau kita adalah satu menggunakan mikroorganisme secara alami atau modifikasi genetik. Prosesnya sederhana, berdasarkan melalui fermentasi, tidak memerlukan alat atau teknologi. Produk biasanya bersifat tradisional dan telah digunakan sejak lama. Itu ya, nanti selanjutnya ada prinsip bioteknologi profesional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, dan gula. Kemudian adanya gangguan yang hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Selanjutnya, mikroorganismenya dapat mengubah bahan sama dan tidak menggunakan rekayasa fisika. Nah, berikut ini adalah contoh produk bioteknologi profesional. Ada tape, ada keju, ada tempe. Nah, itu ditanya kenapa sih makanan ini bisa tahan lama dan teksturnya bisa berubah
Jadi hasil aslinya dan tahu dikasih lagi ini terus lagi ada lagi makanan melewati proses pengawatan berbandingnya dalam makanan bukan mikroorganisme makanan. nah itu ya anak-anak. Jadi mikroorganisme seperti jamur bagus dalam tempe rasa amonises dalam tempe itu akan mencerna bahan makanan dan membuatnya menjadi senyawa. Senyawa seperti asam alkohol atau gas. Itu ya anak. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan untuk membuat tempe. Nah, alat dan bahannya yaitu adalah biji kedelai, ada tahu tempe, kemudian ada sendok, menggunakan plastik dan sebagainya. Ini untuk yang tempe. Kemudian kalian pakai laporan-laporannya seperti proses pembuatan tempe itu ya anak-anak. Nah, jadi sekarang Itu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. gitu ya. Nah, nanti kelompok pertama itu kalian akan membuat tempe dan kelompok kedua akan membuat tape. Itu ya anak-anak. Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Selanjutnya nanti ibu akan membagikan APD kepada kalian. Nanti kalian baca APD terkait dengan alat dan bahannya, kemudian alamatnya. Nanti kalau sudah kalian bisa langsung mengerjakan tabel tersebut. Jadi anak-anak silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Oh iya anak-anak, nanti untuk percobanya di depan sini ya. Untuk alat bahannya nanti bisa baik anak-anak, silakan bisa langsung maju ke depan untuk melakukan percobaannya. Nah, contohnya nomor 1 tadi dapat percobaan nama tempe. Siapa nomor 1? Kita, kamu. Ini tempe. Bisa dimakan kan boleh dicoba Bu? Udah. Boleh dimakan Bu? Boleh. Coba itu. Enggak boleh itu. Kalau itu tape ini boleh lah. Boleh tanpa kandungan. Oh iya, coba ya. Nah, buat kami dulu yang penting anak-anak malah dimakan semua ini loh. Kenapa Bu? Itu besek nanti buat ini. Nah, gini jadi nanti plus ya. Jadi nanti setiap bahan-bahannya kedelainya nanti kalian yang membuat tempe masukkan ke dalam plastik, kemudian plastiknya dilubangi ya anak-anak. Nah, kalau sudah nanti ditaruh lagi, ini disebar ke plastiknya, nanti dimarketing gitu, disebar secara rata ya, ini ya semua ini yang capek juga. Untuk yang tampil nanti kalian satunya ayo, mau ya? Silakan ini diratakan ya itu. Nah, nanti kalau yang tape, silakan kalau tapenya ditaruh ke dalam ini kertas ini, nanti dibungkus, tapi di laginya disebarin dulu itu ya, secara merata. Malah dicemilin. Ya, praktikum dulu. Boleh semua, boleh semua. Ini semuanya. Cukup banyak ini. Bu, ini tuh benar-benar iya, soalnya premium itu. Kamu kebanyakan tahu lagi kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti langsung keluar lagi. Langsung keluar. Dapat memang satu. Ini dia berapa ini ya? Di sini dia. Dapat berapa ukur? Tidak dulu, ini kita begitu. Pertama, ini berapa? Untuk biar ini kedelai sebagai bahan untuk membuat tempe, tapi ini belum direbus. Nah, kalau yang beda. Taruh di dalam ya, Bu? Iya, nanti ditaruh di besek, dirapin, Bu. Ini jadi kinannya juga. Ini kamu udah bagian tempe aja nih. Lama ya saya. Nah, nanti
nanti jangan lupa dilubangi ya Natasha. Ini dilubangi ini yang berkumpul. Buka kan beneran dimakan semua aku. Ini baunya nggak enak. Makanya cuk mati. Batek. Ini ibu kan kita Sudah. Nah, kalau sudah nanti untuk yang tempenya nanti ditunggu berapa hari? 48 jam. Kalau yang tape nanti kalian tunggunya 2 sampai 3 hari. Nah, nanti kalian setiap hari nanti mengamati setiap 12 jam kalian mengamati teksturnya, warnanya, aromanya, gitu ya. Nanti jangan lupa ditulis di LKPD. Gitu ya, anak paham semua nggak ini? Orang belum makan ini. ini baunya kecut. Ya, emangnya rabi. Udah dilubangi Mbak Dela. Sudah, Bu. Nah, ini nanti kalau sudah yang tempe kalian tunggu 48 jam. Nanti kalian amati perubahannya. Nanti ada jamurnya, nanti kalian teksturnya, warnanya, nanti ditulis di lembar ini gitu ya anak-anak. Nanti kalau sudah kalian presentasi untuk membacakan hasilnya di depan kelas gitu ya. Nah, sekarang boleh dibawa pulang ini ya tempe. Nah, ini nggak boleh, boleh ini boleh bawa pulang. Nanti kamu bayarnya kembaliin Bu. Sekarang kalian duduk di tempat masing-masing sama kelompoknya untuk diskusi ya. Ya kalau dengan hasilnya itu ya anak. Ya silakan itu duduk di kelompok masing-masing. Benar-benar kalian sudah diskusi dengan masing-masing. Sudah semua. Nomor 2 sudah belum? Nomor 2 atas ya. Nomor 1. Tahu ya? Tahu. Iya, Bu. Sudah belum? Sudah kelompokkan Bu. Sudah. Nah, nanti nomor 11 silakan siapa yang akan membacakan hasil pengamatannya ke kelas. Itu siapa? Dela, silakan langsung itu. Nomor 1 Bu. Nama. Bu, benar-benar tadi. Benarnya Bu. Apa? Gimana? Ini Bu. Aku udah bingung. Ayo silakan kelompok satu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasannya Mbak dimasukkan dulu. Untuk hasil pengamatannya itu dengan suhu 31 derajat Celcius dengan perubahan yang terjadi itu kedelai warna kuning bau pas derajat Celcius tekstur lembek. Terus jam ke-12 ya, jam 12 suhu 31 belum ada perubahan signifikan mulai mencium aroma fermentasi ringan. Terus jam ke-24 terus ke-30 muncul misterium putih tipis di permukaan bau agak tajam khas fermentasi. Jam ke-8 itu suhu sama 31 misterium putih mulai menutupi permukaan, kedelai mulai menyatu. Terus jam ke-48 suhu 31 misterium putih padat dan menyatu, tekstur kompak, bau khas tempe segar. Untuk hasilnya kita dari kelompok itu itu berapa hari? Sudah ada seluruhnya? Sudah, ini ya. Sudah ada ini ya. Naik ya, nanti ya. Ada apa seluruhnya? Tempe ya. Bau. Tempe nggak ada. Ya, apakah dari kelompok 2 ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Baiklah. Kalau begitu, cukupnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya boleh maju untuk membacakan hasilnya. Teman-teman, perkenalkan saya Anasa dari kelompok 2.
rapi. Proses pembuatannya itu warnanya kekuningan, teksturnya itu padat keras, aromanya tidak berbau, terus keterangannya itu baru dibungkus. Kemudian dari pertama itu warnanya sedikit transparan, terus berdibuk, kemudian aromanya sedikit asam, terus keterangannya rambut mulai bekerja. Terus pada hari kedua itu tuh warnanya transparan, teksturnya lunak, aromanya asam manis mulai kuat. Itu sudah terjadi proses fermentasi. Terus pada hari ketiga itu tuh warnanya sudah transparan, teksturnya sangat lunak, aromanya khas tape asam manis. Terus tape siap konsumsi. Itu ya apakah satu ini mengatakan oh iya dong mulai dipakai. Wow ini seperti apa ya rasanya ya oh iya nanti boleh bisa nggak boleh tapi nanti cium nggak aromanya masa nggak soal dari panggilannya apa ada yang menanyakan? Tidak ada. Kalau saya tutup terima kasih. Tinggal cukup untuk pokok 1 dan 2. Nah baiklah anak-anak, nanti kita sudah praktikum tentang apa aja? Buatan tempe. Kalian sudah membuatkan tempe dan tape. Nah, berdasarkan praktikum itu, apa sih peran mikroorganisme dalam proses pembuatan fermentasi tape dan tempe? Mengubah zat panas menjadi alkohol dan gula sederhana melalui proses fermentasi. Itu sekali. Yang membuat singkong menjadi lebih manis, lembut, dan makan. Nah, pada tempe, organismenya ini difokus oleh bosfor itu adalah nah pada tempe organismenya adalah Rhizopus oligosporus. Nah kalau pada tape ada yang tahu nggak? Ada masak-masaknya. Kalau yang lebih pada pertukaran tempe hasilnya ada dapat di silium. Nah, tadi pada proses pembuatan tempe berapa hari? Tempe itu 24 jam ya. Kalau yang tape itu 3 hari. 2 hari 3 hari ya. Kalau yang tape 8 jam. Iya, karena baiklah. Nah, berdasarkan praktikum hari ini, apakah ada kesulitan? Iya. Kalau praktikum hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bisa singkong. Bisa makan juga. Nah, gimana nanti rasanya tempe dan singkong? Tempe. Ada apakah ada perbedaan di antara keduanya? Iya, kalau singkong kan manis, kalau tempe mungkin ya rasanya gurih. Gurih itu ya, ini hebat. Jadi ada pada pembelajaran hari ini apakah ada yang dibutuhkan? Kita sudah belajar tentang apa aja? Saya tahu, yakin ya, saja. Gimana Pak Aura? Sudah belajar tentang pembuatan tempe, fermentasi tempe, tape dan tempe. Fermentasi tempe dan tape. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teknologi modern. Silakan kalian mempelajari materi tersebut, kalian baca karena besok kita pada pertemuan berikutnya saya akan memberikan kuis kepada kalian semua. Nah, jadi hari ini kita tidak ada proses ya anak-anak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.